Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur ada lagi kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menutup mata sejenak. Kita menutup mata. Oke, silakan sekarang dibuka lagi matanya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menutup mata, apa yang kita lihat? Jawabannya mungkin hanya satu. Gelap atau kegelapan. Ya, sadar atau tidak sadar, demikianlah hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi saat ini kita telah menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, tentu ada tanggung jawab yang kita miliki, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya dalam Matius pasal yang ke-28, bahwa bahwa Yesus memberikan kita amanat agung yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Bagaimana caranya supaya kita yang terang ini boleh memberikan terang kita juga pada orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan? Caranya adalah dengan memberitakan Injil. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam memberitakan Injil tentu tak semudah kita mengatakan pemberitaan Injil, mengabarkan kabar baik. Tidak semudah itu. Tentu banyak hal yang harus kita alami. Tapi hari ini kita belajar bagaimana cara kita untuk sampai pada titik sebagai seorang yang dapat dikatakan pemberita Injil yang berhasil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-34. Singkatnya, cerita di pasal 17 ini berisi kisah perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus. Pertama dia ke Tesalonika, kemudian dia ke Berea, dan akhirnya dia berada di Athena. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan misi yang dilakukan di pasal 17 ini, ada banyak hal yang menjadi tantangan dalam pelayanan Paulus. Dan yang pertama, di Tesalonika dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai kebangkitan. Kemudian di Berea dia juga harus menghadapi orang-orang Yahudi yang datang dari Tesalonika karena tidak suka jika orang-orang Berea menerima ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Tapi kemudian berbeda jauh sekali dengan yang ada di Tesalonika dengan di Berea. Ketika di Athena dia harus berhadapan dengan orang-orang yang berpikir secara rasional, orang-orang yang memikirkan segala hal tentang Allah, dan juga orang-orang yang suka dengan hal-hal baru. Tentu banyak hal kita boleh alami dalam pelayanan, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana Paulus menyikapi orang-orang yang hidup seperti banyak menyukai Allah-Allah, banyak yang suka kepada banyak Allah. Hari ini kita belajar bersama seorang pemberita Injil yang berhasil. Bagaimana caranya untuk kita memberitakan Injil yang berhasil? Ada 3 cara. Tapi sebelum saya membahas 3 cara ini, saya mau mengajak kita menyatukan pemikiran kita dulu terlebih dahulu. Saudara-saudari, pemberita Injil yang berhasil, yang saya maksud bukan ketika dia mampu menobatkan banyak orang. Meski demikian itu juga dikatakan berhasil, tapi pemberita Injil yang saya maksud berhasil adalah pemberita Injil yang benar-benar sampai pada titik mampu memberitakan Injil, mampu memberitakan kabar baik pada orang yang ditemui. Dari 3 perjalanan Paulus yang dilakukan di pasal 17 ini, 3-tiganya berjalan dengan baik. Saya katakan berjalan dengan baik karena pada akhirnya dia mampu memberitakan Injil itu. Di ayat yang ke-34 dikatakan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ayat 34 di pasal 17 ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam perjalanan misi yang dilakukan di Athena, akhirnya Paulus berhasil membawa orang-orang percaya kepada Tuhan, meski tidak mengharapkan untuk semua orang, tapi dia berhasil memberitakan isi Injil itu kepada banyak orang. Oke, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, 3 cara yang kita lakukan supaya kita
menjadi pemberita Injil yang berhasil dari kisah Paulus ini? Yang pertama adalah berani menghadapi tantangan. Siapa sih yang hidup di dunia ini tanpa mengalami tantangan? Siapa sih orang yang tidak mengalami pergumulan dalam kehidupan di dunia ini? Tentu kita semua hidup dalam permasalahan, pergumulan, dan tantangan. Dan itu juga dialami oleh pemberita Injil. Pertanyaan bagi kita, sudah seberat apa tantangan yang kita alami dalam pemberitaan Injil? Dan sudah seperti apa kita menghadapi tantangan itu? Kalau melihat dari pribadi Paulus, ada 4 tantangan yang dialami ketika dia memberitakan Injil di Athena. Yang pertama di ayat yang ke-16, kemudian ayat ke-18, dan ayat ke-21. Dikatakan di ayat 16 dikatakan di sana bahwa Paulus sedang menantikan untuk Silas dan Timotius datang ke Athena. Tapi kemudian dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Itu adalah tantangan yang pertama yang dialami oleh Paulus. Banyak patung-patung berhala. Orang-orang di sana mencintai banyak Allah. Itu menjadi tantangan yang pertama. Tantangan kedua, di ayat 18 dikatakan ada ahli pikir, yaitu golongan Epikuros dan Stoa. Orang-orang yang mencintai pengetahuan-pengetahuan yang baru, orang-orang yang suka memperbincangkan tentang banyak Allah, dan mereka sulit sekali untuk dibuat percaya pada satu Allah. Kemudian dikatakan juga, dilanjutkan ayat 18, dijuluki bahwa si Paulus adalah si pleter. Itu adalah kata-kata hinaan yang menunjukkan bahwa Paulus itu tidak berguna. Paulus itu hanya orang biasa yang hanya mencari keuntungan dengan menjual Allahnya. Itu tantangan yang berat bagi Paulus. Yang kemudian ayat 21 dijelaskan bahwa orang-orang di Athena hanya menyukai hal-hal yang baru. Ada 4 tantangan dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di Athena. Sangat berat tentunya, 4 tantangan. Pertanyaan bagi kita, sudah seberapa banyak tantangan yang kita alami ketika kita memberitakan Injil? 1, 2, 3, atau bahkan 4 seperti Paulus? Tapi pertanyaannya lagi, mampukah kita menghadapi tantangan itu? Untuk menjadi seorang pemberita Injil yang berhasil, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama yang sudah saya jelaskan bahwa dia adalah seorang pemberita Injil yang mampu menghadapi tantangan. Mampu menghadapi tantangan, bukan lari dari tantangan itu. Ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pemberita Injil. Mungkin perekonomiannya sendiri yang tidak memampukan dia untuk tinggal di tempat yang mungkin dia datangi untuk memberitakan Injil, atau mungkin orang-orang sekitar yang tidak mau memperbincangkan tentang Allah, atau mungkin banyak hal lagi yang harus dihadapi oleh seorang pemberita Injil. Tapi seorang pemberita Injil, dia harus siap menghadapi tantangan yang ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika Tuhan menempatkan kita untuk berada dimanapun kita saat ini atau mungkin nanti, yakinlah bahwa tantangan Tuhan berikan untuk menunjukkan bagaimana kegigihan kita, keseriusan kita untuk kita mampu melewati tantangan dan kita mampu mengabarkan Injil yang telah Tuhan berikan sebagai tanggung jawab kita. Seperti kaktus saja Tuhan izinkan tinggal di padang pasir, menghadapi banyak tantangan, tapi dia masih bertahan hidup. Kita orang percaya yang adalah terang juga harusnya demikian. Ketika kita berada dimanapun kita nanti, di kota, di desa, di pedalaman, di pelosok, seorang pemberita Injil harus siap menghadapi tantangan itu. Karena untuk itu, ketika kita siap menghadapi tantangan, maka kita dapat dikatakan seorang pemberita Injil yang berhasil. Oke, yang kedua, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak hanya berbicara tentang tantangan-tantangan, tentu ada hal-hal lain yang membuat kita dapat dikatakan menjadi seorang pemberita Injil yang berhasil. Kemudian setelah kita mampu menghadapi tantangan, poin yang kedua adalah mampu berkontekstualisasi. Berkontekstual itu diibaratkan seperti kita mampu membawa diri kita pada budaya-budaya setempat, pada ritual-ritual setempat. Bukan berarti kita langsung mengikuti dan langsung benar-benar sungguh-sungguh mengikuti budaya-budaya mereka, tapi tidak. Kita belajar dari Paulus. Dia tahu bahwa orang-orang Athena hidup di dalam penyembahan berhala,
percaya kepada banyak Allah. Tidak lantas Paulus langsung datang marah-marah. Tidak lantas Paulus langsung datang, patung-patung ini tidak berguna, membuang semua patung-patung, memberantakan semua patung-patungnya. Tidak. Tapi Paulus datang dengan damai. Kita melihat bahwa di ayat 22 sampai 23 itu dijelaskan bahwa Paulus berkata kepada mereka dengan lembut. Dia mengatakan, saudara-saudara di Athena, sangat banyak patung-patung di sini. Sangat banyak dewa-dewa yang kalian percayai. Tapi hari ini saya melihat juga bahwa salah satu di antara patung-patung itu bertuliskan kepada Allah yang tidak dapat dipercayai. Dari hal itu kita boleh melihat bahwa Paulus melihat cara apa yang harus dia lakukan untuk dapat memberitakan Injil. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita mampu memberitakan Injil, ketika kita dipercayakan untuk memberitakan Injil di satu tempat, kita harus melihat budaya apa yang ada dalam mereka, apa cara kita untuk memberitakan Injil. Kalau dikatakan peribahasa itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus mengikuti tradisi mereka, kebudayaan mereka, bukan untuk kita menjadi sama seperti mereka. Tapi ketika kita melihat kebudayaan itu adalah satu kesalahan, kita bisa menuntun mereka untuk mereka boleh percaya. Seperti Paulus, dia katakan pada patung yang bertuliskan kepada Allah yang tidak kami ketahui. Apa yang kamu tidak ketahui, itu yang aku sampaikan kepadamu. Mungkin ada banyak cara lain, mungkin banyak cara, seperti mungkin misalnya banyak cerita-cerita dalam cerita-cerita misionaris, menggunakan cerita anak perdamaian. Dia menggunakan Yesus, dia menggunakan cerita itu sebagai jalan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pendamai bagi dunia ini. Banyak cara yang harus kita lakukan, tapi cara untuk terbaik masuk kepada mereka adalah berkontekstualisasi dengan mereka. Yang kemudian poin yang ketiga adalah memberitakan firman Tuhan. Seorang pemberita Injil yang dikatakan berhasil tidak mungkin tidak memberitakan firman Tuhan. Maka poin yang ketiga ini poin yang paling penting bagi kita. Ketika kita sudah mampu menghadapi tantangan, ketika kita sudah mampu berkontekstualisasi, poin yang ketiga adalah memberitakan firman Tuhan. Dari ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-31 dijelaskan bagaimana Paulus menjelaskan mulai dari bagaimana manusia itu dibentuk. Dia walaupun hanya singkat, dia menjelaskan tentang kelahiran, kebangkitan dan sebagainya, dan keberdosaan. Tapi di situ kita melihat bahwa Paulus berusaha bagaimana caranya lewat setiap kebudayaan yang ada, dia memberitakan firman Tuhan. Yang paling penting dalam pemberitaan Injil adalah pemberitaan firman Tuhan. Jangan lupakan Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan. Karena kerap kali ketika kita memberitakan Injil, kita lebih banyak mengatakan, ya aku seperti ini dahulu, aku dulu seperti ini, hidupku seperti ini. Boleh, kita boleh memberitakan pengalaman kita, tapi jangan lupakan firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Kecenderungan para penginjil itu bisa gagal, potensi itu gagal adalah karena seorang pemberita Injil tidak sampai pada titik menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini kita belajar dari cerita Paulus ini bahwa kita benar-benar harus sampai pada titik memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya sama seperti Paulus yang sudah saya bacakan tadi di ayat 34, dia sampai pada titik membuat orang-orang percaya padanya, meski tidak semua, tapi setidaknya kita sudah berhasil untuk memberitakan firman Tuhan, dan kita sudah sampai benar-benar memberitakan Injil pada semua orang. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar 3 poin. Seorang pemberita Injil yang berhasil adalah dia yang mampu melewati tantangan. Kedua, dia yang mampu berkontekstualisasi. Dan yang akhirnya, dia yang mampu memberitakan isi Injil yang sesungguhnya. Terima kasih saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memampukan kita untuk sampai pada titik seorang pemberita Injil yang berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.